Oke, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi. Senang sekali bisa menyapa teman-teman di hari ini. Nah, teman-teman, hari ini saya tidak sendirian. Sudah ada rekan pelayanan saya, teman pelayanan saya, sekaligus adik KTB saya. Ya, kita akan menyapanya bersama-sama. Shalom, John. Salam. Ya, John mungkin perkenalkan nama dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Klaes, biasa disapa John. Saya mahasiswa, salah satu mahasiswa di Universitas Timur, program studi pendidikan bahasa Inggris. Puji Tuhan, sekarang saya melayani di PMK Unimor sebagai bendahara. Oke, ya teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang. Jadi hari ini saya akan bercerita dengan rekan pelayanan saya sekaligus adik KTB saya. Kami akan bercerita tentang komitmen dalam melayani. Nah, kira-kira John, kita langsung saja mulai dengan pertanyaan dengan cerita kita di hari ini. Kira-kira apa motivasi John dalam melayani, terkhususnya di PMK Unimor? Berbicara tentang pelayanan, motivasi saya melayani di PMK Unimor, awalnya saya hanya ingin ikut rame saja dengan teman-teman lain. Setiap kali ikut ibadat hanya ingin ikut rame saja begitu. Tapi dengan beriring berjalannya waktu, saya mungkin merasa terpanggil, jadi memiliki motivasi yang berbeda. Dari puji Tuhan, panggilan Tuhan. Jadi bahkan sampai sekarang saya menjadi salah satu badan pengurus di PMK Unimor. Oke, terima kasih banyak John. Iya John, Kadesi mau tahu nih, awal pertama John masuk ini Universitas Timur, masuk sebagai mahasiswa baru. Setelah itu apa yang membuat John nih bisa ini terlibat dalam PMK Unimor begitu? Ya, jadi awalnya itu saya diajak oleh teman saya. Jadi kan saya juga waktu itu memiliki motivasi yang beda. Ya. Saya hanya mau ikut ibadat, hanya mau cari pacar gitu. Jadi selain untuk cari pacar, oke. Karena satu teman bilang, kalau kamu cari pacar, kamu ikut ini ibadat PMK Unimor, karena di sana nona juga cantik terus mengenal Tuhan begitu. Saya bilang, oh baik sudah. Kesempatan bagus ini. Kesempatan bagus untuk dapat pacar di situ. Yeah. Jadi, pokoknya saya rajin punya setiap kali ibadat saya hadir, tapi dengan motivasi berbeda. Mungkin berbeda dengan teman-teman lain. Tapi beriringnya waktu, mungkin mendapat motivasi dari teman-teman yang melayani, mendapat motivasi yang baik. Terakhir saya juga memiliki motivasi yang sudah berbeda. Jadi saya motivasi berubah jadi ingin melayani Tuhan juga. Oke. Ya, baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar langsung dari teman kita John. Jadi awalnya setelah dia sebelum dia masuk PMK, dia masih menjadi mahasiswa biasa, dan setelah itu dia terlibat dalam PMK dengan motivasi ingin mendapat pacar. Jadi tadi John bilang ini biar supaya masuk terlibat dalam PMK tuh supaya dapat pacar di situ. Di sana tuh pasti ada ini nona-nona yang cantik. Tadi jangan bilang begitu toh. Nona-nona yang cantik, mengenal Tuhan lai, jadi pasu seiman.
Iya John, ini sebenarnya Kak Desi ini masih penasaran. Kak Desi boleh tanya Lego? Iya, Kak Desi masih penasaran. Tadi John bilang ini motivasi ini setelah itu kan sebelumnya tuh ini John motivasi tuh untuk mencari pacar, tetapi dengan beriringnya waktu akhirnya John pun motivasi tuh berubah untuk mengenal Tuhan. Sebenarnya tuh ini maksudnya apa yang membuat John tuh sehingga John pun motivasi tuh berubah begitu? Setiap kali ikut ibadah pasti kita berdoa terus, artinya beribadat terus. Setiap kali ibadat mungkin saya merasa terpanggil sehingga saya memiliki motivasi yang sudah berbeda. Jadi artinya dari hati kecil ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi mulai dari situ setiap kali ikut ibadat hanya ingin melayani Tuhan, artinya ingin betul-betul mencari Tuhan. Jadi dengan beriring jalannya waktu, dengan motivasi saya yang baru dan untuk ikut ibadah hanya untuk melayani Tuhan, untuk mencari Tuhan, Bukan mencari yang bukan lain. mencari yang lain lagi. Ya John, ini Karena ya silakan. ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, pasti Tuhan juga menyiapkan yang terbaik untuk kita. Oke John, Kak Desi lanjut tanya ya. Ya, Ini tadi nih John bilang awalnya motivasi beda, terus dengan beriringnya waktu motivasi berubah lagi untuk mengenal Tuhan. Kira-kira sejak kapan John pun motivasi itu berubah untuk mengenal Tuhan? Semester berapa begitu? waktu itu semester 3. Semester Semester 3. tiga. Lumayan jauh Jo. Jadi dari semester Dari 1, semester 2 1, anggap 2. saya 1 tahun lebih. Ya. 1 tahun lebih tuh dengan motivasi untuk Motivasi mau yang- cari pacar yang tadi. Oke. 1 tahun lebih jadi di semester 3. Ya, memang butuh proses Jo. Setelah itu Jadi dari semester 1 sampai semester 2 masuk 3 itu artinya memiliki motivasi yang berbeda. oke. Tapi puji Tuhan sampai semester 3 Motivasi itu motivasi berubah sudah untuk berubah. mau ikut PMK tuh hanya untuk mau Ya, melayani Tuhan. cari Tuhan Cari sah, Tuhan. untuk mengenal Tuhan lebih dekat lah. Ya. Iya John, ini terima kasih banyak. Kak Desi bisa lanjut tanya lah. Ada banyak pertanyaan yang Kak Desi mau tanya. Kak Desi mau tahu tentang John. Saat John terlibat dalam pelayanan sebagai badan pengurus di PMK tuh apa yang John rasakan kayak begitu? Jadi saat saya terlibat dalam badan pengurus di PMK, saya merasa hidup saya kayak berbeda dengan yang sebelumnya. Yang dulunya masih dalam pergaulan bebas dengan rokok, terus minum-minum mabok, bahkan saya dalam tugas-tugas juga saya mungkin rasa kemalasan juga ada, bahkan Dalam kalau menyelesaikan tugas dalam dari menyelesaikan kampus tugas ya dari begitu. kampus, ya. Tidak ada semangat untuk kerja. Tapi setelah mengenal Tuhan dalam pelayanan, saya merasa diri saya berubah. Saya berhenti rokok, terus dengan minuman-minuman keras, terus tugas-tugas dari kampus juga John bisa selesaikan. dan bahkan mendapat nilai yang baik. Iya, itu berkat anak Tuhan nih orang biasa bilang. Jadi teman-teman, ini sebenarnya tuh saat kita memberi diri untuk melayani Tuhan, pastinya Tuhan tuh akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita baik dalam kita keluarga, dalam kita studi, dan dalam segala hal. Seperti yang tadi kita sudah dengar dari John. Iya John, menurut John tuh pelayanan tuh seperti apa? Sejauh John melayani tuh, menurut John tuh konsep
John tentang pelayanan tuh seperti apa? Ya, jadi ketika kita memberi diri kepada Tuhan dalam pelayanan, artinya saat kita berjanji untuk melayani Tuhan, kita harus benar-benar melayani, memberikan diri untuk bersungguh-sungguh melayani. Karena ketika kita sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pasti saja Tuhan juga sibuk untuk menyiapkan hidup kita untuk yang lebih baik lagi. Kak Desi sangat senang John pun kata-kata yang ini. Jadi Kak Desi bisa tangkap John pun maksud tuh saat kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan lebih sibuk dengan kita. Begitu kok John? Ya, Kak. Oke. Iya John, ini Kak Desi mau tanya lagi, apa yang membuat John nih sampai bisa bertahan dalam pelayanan nih hingga saat ini. Secara nih kita lihat sekarang kan awalnya kita jadi badan pengurus itu ada 13-an orang dan sekarang nih tinggal 8 orang dan John salah satu laki-laki yang bertahan. Sebenarnya apa sih Kak Desi mau tahu kenapa nih Johnny Kak Desi ini sempat berpikir nih kita lihat sekarang dalam dunia sekarang nih zaman sekarang laki-laki tuh lebih suka tuh bergaul di luar, lebih suka nih minum minuman keras, lebih suka seperti yang tadi John bilang tuh merokok. Lu sonde merokok, kalau tidak merokok tuh orang pasti bilang lu sonde gentle begitu, lu sonde bagus, nah begitu. Kira-kira apa sih yang membuat John begitu? Pastinya nih, tunggu Kak di sini kayak penasaran ini. Pasti ada proses yang sangat besar yang John lewati kah atau langsung saja begitu? Yang menjadi motivasi saya untuk melayani Tuhan hingga sampai saat ini adalah kan waktu itu kita regenerasi pergantian badan pengurus. Iya. Itu kita dilantik dan diberkati bahkan disumpah oleh Bapak Pendeta. Jadi artinya kita memiliki sebuah komitmen untuk melayani Tuhan. Artinya kita memiliki perjanjian dengan Tuhan. Jadi ketika kita berjanji atau membuat komitmen dengan Tuhan, itu bukan hal yang kita lakukan sesama manusia. Iya. Betul. Jadi sih paham. Jadi biasa kita berjanji dengan teman atau sesama manusia. Kalau kita ingkar juga palingan minta maaf, itu sudah. Iya. apa minta maaf setelah minta maaf aman-aman. Tapi kalau dengan Tuhan mungkin itu salah satu yang paling saya takuti. Iya. Karena ya berjanji dengan Tuhan itu satu janji begitu yang komitmen tuh dia lebih besar dari janjinya begitu. Jadi kalau kita mengingkari juga takut masalah nih ini bukan manusia. Kalau manusia nih tadi kayak John bilang tuh kalau manusia nih aman sebentar kita minta maaf dia suka kasih maaf. Memang Tuhan juga minta maaf tapi masalah nih ini tentang mengerjakan pelayanan Tuhan. Nah itu itu sama saja kita bermain-main dengan Tuhan. Iya teman-teman, jadi yang kita dengar dari John tadi kita tahu sendiri kalau komitmen itu dia lebih besar dari janji. Komitmen itu lebih besar dari sebuah janji. Saat kita berjanji dengan manusia, kita bisa saja mengingkari, kita bisa saja tidak menepati itu janji. Tapi dengan Tuhan yang sumber pemilik kehidupan ini, jangan pernah mencoba-coba untuk mengingkari janji dengan Tuhan Yesus. Ya John, Kak Desi mau tanya lagi. Masih semangat kok, masih mau jawab Kak Desi pertanyaan. Kita masih cerita nih. Iya John, Kak Desi ini sebenarnya sampai sekarang, sampai sejauh ini Kak Desi masih penasaran. Ini tadi kan John bilang Johnny bertahan di pelayanan tuh hanya mau mencari kebenaran Tuhan saat begitu. Terus yang selama ini kayak misalnya John bergabung dengan kami, dengan terkhususnya dengan Kak Desi dong dan teman-teman pelayanan lainnya, itu kan John laki-laki sendiri toh. Nah, di situ tuh John rasa apa kayak begitu, rasa minder, nanti bisa mau omong nyambung ke mana dong kayak begitu. Atau ada?
Yang saya rasa itu ketika kayak dalam kita melayani, menyiapkan pelayanan, kita berkumpul, ketika saya merasa ketidakdatang, itu bukan saya takut kepada bukan saya takut Nanti Bang ini Son kerjakan pelayanan. kena dari kakak, tapi yang saya takut adalah komitmen saya. Karena su berjanji dari Iya. Tuhan, kembali ke pertanyaan awalnya Iya. yang tadi. Ya, saya mau cerita sedikit waktu Oke. saya bagaimana cara saya berhenti rokok. Nah, Awalnya jadi- Johnny, Iya. berarti Johnny ini kan dia bertahun hari. Awalnya tuh John kayak macam perokok yang aktif begitu. ya, perokok yang aktif. Iya. Jadi dulu dari pokoknya saya perokok aktif dari SMP. SMP-nya sudah terlalu lama. SMP kelas 2, kelas 2. Kelas 2, oke. Itu masih sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi dari orang tua. Tapi semenjak sudah SMA itu sudah menjadi perokok aktif. Artinya sudah Pertama nih masih coba-coba Iya. merokok kayak gitu. Terus jadi perokok aktif. Iya. Oke, terus Jadi sampai bahkan sudah kuliah, rokok sudah bersatu dengan keinginan begitu. Jadi tidak rokok juga, apalagi kayak di tempat-tempat ramai dengan teman-teman lain. teman-teman laki-laki Iya. yang kita tadi itu Kalau kalau tidak sama rokok rokok rasa kayak ganjil. ganjil, harus rokok Harus supaya rokok. sama-sama tuh Iya. rokok. Guys, Oke, terus Terus waktu saya berhenti itu, dari awal saya ingin berhenti, tapi saya mencoba beberapa cara untuk mau berhenti, gagal semua. Hanya waktu itu saya ketemu dengan kakak KTB, waktu itu Kak Yusuf. oh sebelum dengan Kak Desi Ya, itu. sebelum dengan Kak Desi, saya ketemu dengan Kak Yusuf. Jadi Kak Yusuf chat saya waktu itu bilang kita mau bertemu. Iya. Waktu itu saya juga belum tahu apa itu KTB, jadi Kak Yusuf ini jelaskan ke saya. Terus Kak Yusuf bilang mau datang di kos untuk ini KTB. Jadi saya tidak tahu kalau Kak Yusuf juga sudah berhenti rokok. Jadi saya siapkan Kak Yusuf mau Rokok. datang, saya Siap rokok kasih Kak Yusuf. siap rokok kasih Kak Yusuf. Supaya maksudnya sambil KTP sambil merokok. Iya. Terus Artinya perkenalan, saya siap kopi waktu itu, terus siap dengan rokok. Tapi saya dengan Kak Yusuf bertemu, Kak Yusuf sharing tentang proses ini. Kak Yusuf ini berhenti rokok waktu itu. Saya juga ingin mencoba. mencoba untuk berhenti. Ingin untuk berhenti. Jadi Kak Yusuf baru sampai, saya ini kasih Kak Yusuf rokok, tapi dia tidak terima. Dia bilang saya merokok kok adik. Kak Yusuf bilang, punya Kak Yusuf juga bingung, karena saya kasih Kak Yusuf rokok, Kak Yusuf tidak terima. Saya juga bingung. Terakhir saya ambilin rokok, saya isap sendiri. Hanya Kak Yusuf bilang dia tidak rokok. Habis ini saya sudah rokok, kami sudah minum kopi, kami masuk ke sharing tentang KTB. Kak Yusuf mulai cerita tentang pengalaman waktu dia berhenti rokok, terus jelaskan tentang apa itu KTB. Jadi Kak Yusuf pulang, setelah itu Kak Yusuf pulang, saya masih ada rokok sisa. Saya selesaikan, saya sabit itu rokok. Menjelang mungkin 2 malam, saya ingin benar-benar berhenti. Jadi ada niat dalam ada John niat pun dalam- diri tuh mau berhenti rokok. ya. Jadi itu awal, sebelumnya saya mencoba beberapa cara Untuk Untuk berhenti, berhenti, tapi tidak. tidak bisa. Apa yang buat John sampai berhenti rokok? Iya. Kayak macam mungkin ada kayak gitu, ada sesuatu yang buat John jadi ini berhenti rokok tuh apa? Ya, jadi itu beberapa malam setelah ini saya bertemu dengan Kak Yusuf, saya ambil satu komitmen. Itu malam saya
ambil Alkitab. Saya ambil Alkitab, terus saya tunggu ini jam 12 malam. Saya bilang jam 12 malam saya taruh Alkitab di samping kepala. Saya bilang, Tuhan, ini malam saya berjanji saya mau berhenti rokok. Berarti John berjanji dengan Tuhan hanya Iya. untuk berhenti rokok. Iya. Iya, terus Jadi mulai itu malam saya berjanji dengan Tuhan, saya berdoa, saya minta kekuatan dari Tuhan. Iya. Karena kalau rokok, misalkan kami laki-laki kalau sudah ketagihan, itu sangat susah untuk berhenti. Iya. Dan akhirnya Jadi itu malam saya bersumpah, saya mengambil komitmen untuk berhenti. Jadi mulai dari situ saya berhenti rokok. Memang awal berhenti banyak godaan. Artinya lihat teman-teman lain isep rokok, pengen juga. Tapi saya kembali ke janji saya dengan Tuhan. Saya sudah berjanji dengan Tuhan. Jadi mungkin Artinya untuk semungkin, mengingkari. Itu singkat cerita kok John. Iya, singkat cerita. Ya John, terima kasih sudah berbagi. Jadi teman-teman, kembali lagi ke motivasi kita saat kita masih tentang ketika kita berjanji dengan Tuhan tuh sangat beda. Seperti yang John sudah berbagi pada kita semua pada hari ini. Iya John, pertanyaan terakhir mungkin John bisa memberikan motivasi kepada mereka agar terus memiliki komitmen dalam melayani Tuhan. Baik, jadi pesan untuk adik-adik yang akan menjadi badan pengurus, melayani tidak semudah yang artinya melayani tidak semudah apa yang setiap hari kita ketemu di luar sana. Jadi melayani Tuhan itu harus bersungguh-sungguh, karena yang kita tahu Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, bahkan kita masih bertahan hidup sampai saat ini. Nah, apa yang harus kita balas untuk Tuhan? Jadi mari adik-adik kita pergunakan masa muda kita untuk mencari Tuhan. Terima kasih John. Dan mungkin ini Kak Desi bisa ini langsung sambung dari yang John bilang tuh, saat kita memberi diri untuk melayani Tuhan, pastinya Tuhan akan menolong kita, bahkan membawa kita pada apa yang Tuhan inginkan. Jadi seperti yang tadi kesaksian dari John, awalnya dia seorang perokok yang aktif, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena dia memberi diri untuk melayani Tuhan, dan dia berjanji, dia berkomitmen dengan Tuhan, akhirnya puji Tuhan dia bisa meninggalkan sampai sejauh ini dia tidak merokok. Begitu Kak John? Ya, terima kasih banyak John sudah bercerita, berbagi kesaksian di hari ini. Semoga Tuhan memberkati selalu. Untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua yang sedang menyaksikan video ini, mari kita terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi bermakna. Ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita. Saya kutip dari apa yang tadi John bilang, saat kita sibuk dengan Tuhan, pastinya Tuhan akan lebih sibuk dengan kita. Terima kasih banyak. Nantikan video-video selanjutnya di PMK Unimor. Semoga terus terberkati. Tuhan Yesus memberkati.